Selamat datang di segmen Dewan Dunia. Ternyata aku Tenryu Bito ya. Di segmen kali ini Dewan Dunia akan membahas spoiler terbaru yaitu spoiler 1156 ya. Di sini akan ada beberapa poin spoiler yang akan kita bahas. Kita masuk poin yang pertama. Untuk poin yang pertama, bajak laut Kuja adalah idola bagi orang-orang di seluruh dunia. Saat itu, Gloriosa adalah kapten dan Sakuyaku adalah nomor 2. Namun, Sakuyaku adalah idola orang-orang karena kecantikannya. Nah, ini menarik nih. Ini gimana, Sen? Nah, jadi setelah chapter ini keluar, baru kita tahu ternyata Shaki itu bukan mantan Oh Ratu iya, Amazon Lily ya. betul. Karena kan ada teori ini ya. Karena memang ketika dia jadi bajak laut Kuja, dia kan menjadi wakilnya Gloriosa. Nah, sementara pada saat itu Gloriosa yang menjadi kapten, otomatis dia yang menjadi Ratu Alabasta. Tapi ada kekosongan juga, soalnya kan Gloriosa tidak selamanya di bajak laut Kuja. Dia kan masuk Rocks ya. Ya mungkin pada saat itu Shaki yang ngegantiin sebagai wakilnya dari Gloriosa itu ya. Otomatis ngegantiin jadi kapten bajak laut Kuja dan juga mungkin jadi Ratu Amazon Lily pada saat itu ya. Tapi betul. ini keren banget ya, kita dikasih flashback lainnya dari karakter yang udah jadi legend atau yang udah tua ya. Iya betul. Dan karakternya itu bajak laut Kuja lagi, setelah lama bajak laut Kuja itu tidak diperlihatkan. Terakhir diperlihatkan itu ketika penyerangan Kurohige, akhirnya diperlihatkan lagi dan flashbacknya yang diperlihatkan pada zaman dimana Amazon Lily dipimpin oleh Gloriosa ya. Tapi ini Sen, kalau di poin pertama ini kan gini, Sakuyaku adalah idola. Jadi orang-orang tuh lebih mengidolakan Sakuyaku kan. Nah, gue mau tanya ya, waktu Luffy ketemu sama si buah Hancock kan itu ada Gloriosa ya? Iya. Nah, itu kan Gloriosa udah setua itu kan visualnya kan. Nah, timelinenya jauh nggak sih ketika Luffy ketemu sama Sakuyaki atau Saki yang di Sabaody itu? Enggak lah, soalnya kan Luffy ketemu sama Shaki di Sabaody. Iya. Terus kan dilemparin sama Kuma. Iya. Ya. Waktunya itu cuma beberapa hari terus ketemu sama Nyonba. Nah, intinya begini. Kan waktunya berarti nggak jauh lama ya, nggak berbeda lama ya. Tapi kan kondisi fisik Gloriosa sama Saku itu jomplang banget loh, Sen. Nah, tapi hebatnya gini, waktu awal banget flashback God Valley ketika krunya Rocks datang ke God Valley, Saki itu jadi bahan ejekan. Soalnya banyak yang Gloriosa cantik mudanya, terus buah Hancock cantik. Masa Shaki kayak gitu jelek? Dianggapnya jelek, tapi yang bisa ngejaga badan sampai sekarang ya malah Shaki. Tapi ini kenapa kok dibandinginnya ya? Yang lain dibandingin di masa prime, Saki itu dianggap jelek, itu pun udah di masa tuanya Saki loh. Iya, itu ya udah kan? tua. Udah tua, kayak kalau kata gue juga kan, kalau dibandingin sama si ini Gloriosa yang waktu tuanya begitu, Saki itu proporsi badannya masih bagus, masih langsing ya. Dan meskipun waktu itu ya udah dikatain nenek-nenek dong harusnya Sakuyaki itu ya. Emang dipanggil nenek, obahan oleh Luffy tuh. Iya, nenek Saki kan ibaratnya ya. Berarti ya kita jadi penasaran ya. Ini bentuk visual Saki di masa prime-nya ini bakal kayak apa? Ini keren banget sih. Ini jadi tips juga. Jadi di real life kita itu jangan asal pilih cewek yang cantik doang. Anjir, tapi orang yang bisa jaga badan juga. Tapi deh yang cantiknya bisa bertahan lama ya. Iya. Kalau cantiknya kayak Gloriosa, kayak Stussy tuanya kayak gitu. Iya bener. Jadi cantiknya itu bisa merawat badannya ya. Jangan-jangan Saki ini rajin minum jamu ya. Kalau kata orang dulu mah, anjir. Keren banget sih. Berarti untuk poin pertama sudah kita anggap selesai ya. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya, guys. Bajak laut Kuja dan bajak laut Roger bertarung di laut. Seluruh anggota bajak laut Roger terpesona oleh kecantikan Sakuyaku dan mereka tidak bisa bertarung dengan 100% kemampuannya. Gloriosa sangat mencintai Roger dan dia terkena penyakit seperti Hancock. Namun, Roger juga terpesona oleh Sakuyaku. Tapi Sakuyaku tertarik dengan Rayleigh. Ini anjir, ini gimana? Ini udah bukan cinta segitiga lagi ya. Ini udah cinta segi empat atau jangan-jangan cinta trapesium aja. Bukan. Ini itu cinta bersegi-segi ya. Iya, makanya cinta trapesium yang bentuknya agak jelas gak sih? Tapi poin kedua ini agak lucu ya. Lucunya gimana? Soalnya gini,
beda banget bajak laut zaman sekarang dan juga bajak laut zaman dulu ya. Iya. Apalagi kalau mengacu pada poin ini. Jadi ketika zaman dulu memang apa ya? Cinta itu kayak lebih dominan di ceritanya gitu. Oh, Percintaan iya. untuk masalah percintaan ya, kayak masalah ini aja lah. Gloriosa, dan ternyata terjawab. Gloriosa kan pernah ngomong dia juga hampir terkena penyakit cinta. Cinta itu badai kan omongannya Gloriosa. Yang waktu Gloriosa natap si Hancock, wah dia sudah ada tuh cinta Iya, ya kan? dan pada saat itu banyak fans yang menganggap jika cintanya Gloriosa itu kepada Kapten John. Oh iya teorinya. Ya, dan itu kan dijadiin alasan mengapa Gloriosa mau join Rocks ya. Oh iya. Dan ternyata orang yang disukai oleh Nyonba itu adalah Roger. Tapi lucunya Roger malah, tapi di sini bahasanya Roger tuh tidak cinta, tidak suka ya, cuma terpesona ya. Iya, terpesona oleh Saki. Oh iya, terpesona oleh Sakuyaku. Malah dan Saki malah terpesona sama Rayleigh. Sama Mamang Rayleigh. Tapi keren juga ya, pantesan sampai tua di Sabaudi itu Rayleigh sama Saki ya. Iya. Berarti yang happy ending ini Rayleigh sama Saki aja. Jadi dari sini kita tahu orang nomor 2 itu nanti pasti happy ending. Happy ending ya. Ya ini kalau ya keren banget sih. Keren bangetnya. Ya bener kata lu ya, kalau orang zaman dulu itu ya kayak orang normal pada umumnya ya. Saya sampai Roger aja punya cita-cita jadi raja bajak laut, itu masih sempet terpesona nih sama cewek. Beda sama kapten kita Luffy kan. Nah ya itu tadi bedanya bajak laut zaman dulu dan juga Luffy memang karena polos ya. Iya. Nah sementara Roger yang orang yang memiliki haki sangat kuat masih terpesona oleh kecantikan seorang wanita gitu. Itu bedanya bajak laut zaman dulu sama sekarang gitu. Iya. Kalau sekarang kan siapapun lah worst generation kecuali Sanji itu semuanya mikirin cewek. Iya. Semuanya nggak ada yang mikirin cewek. Idealisme semua ya. Ambisius dengan target dan mimpinya sendiri-sendiri gitu. Tapi seorang Roger yang karismatik, tapi dia masih diperlihatkan sisi laki-lakinya, sisi laki-lakinya anjir. Masih gitu. Sempet terpesona. Itu juga Sakuyaku kan nggak makan Mero-Meronomi ya, apalagi kalau Sakuyaku makan Mero-Meronomi, anjing bahaya banget sih. Dan di sini juga kan dijelasinnya terpesona berarti kan bukan karena kekuatannya tapi memang karena kecantikannya ya. Itu. Cuma hebatnya ini cintanya bersegi-segi. Mungkin kata-kata terpesona itu kayak Oda Sensei itu mungkin menggambarkan gengsinya Roger suka sama orang aja jadinya terpesona. Artinya mah ya lepek-lepek lah ya. Tapi emang lucunya gini ya emang segala sesuatu itu tidak terjadi sesuai kehendak kita ya. Sama kayak ya bayangin siapa sih yang nolak Goldie Roger anjir pada masanya ya kan. Nah ini Sakuyaku malah kok meliriknya Mamang Rayleigh gitu. Cuma ini juga karakteristik dari Oda sebenarnya. Jadi di beberapa kelompok bajak laut yang kuat, orang nomor 2 itu selalu dikaitin dengan populer di kalangan wanita ya. Contohnya seperti Backman. Backman itu memang di SBS juga dijelaskan kalau Ben Backman adalah kru yang paling bisa menarik hati wanita. Oh iya ya, banyak pada saat itu deh. Kemudian ya Zoro lah, tanpa kita sadari ya Zoro itu banyak yang senang. Iya, inilah Hiyori lah gimana ke Zoro anjir. Dan saksi hidup dan mati itu Brook ya, yang ngelihat sendiri. Zoro ternyata kau ya. Dan memang mungkin itu gara-gara ciri khasnya Oda ngebuat karakter orang nomor 2 dalam satu kelompok itu memang seperti itu, cool keren dan juga bisa menarik perhatian wanita gitu ya. Iya sih ya sama kayak di ini aja Beast Pirate King kan sosok yang cool banget. Kayak Katakuri ya kan. Katakuri emang bener ya ciri khas. Tapi kalau menurut gue mah ya Sakuyaku tuh jangan suka sama ini ya jenggotnya. Soalnya dari muda tuh jenggotnya Rayleigh udah 3 ini. Udah 3 aja. Dari pertama ketemu Roger aja udah gitu. Mungkin karena emang kalau Rayleigh tidak digambarkan yang lain pada terpesona sama Sakuyaku kan sama Saki kan. Mungkin Rayleigh aja yang sok cool nggak kelihatan terpesona ya. Soalnya secara psikologi nih Sen, cewek itu meskipun dalam satu ruangan ada 9 orang yang suka sama dia, tapi justru dia itu akan tertarik pada satu orang yang gak suka sama dia. Nah terus Saki itu bener-bener cinta banget sama Rayleigh. Dia tuh nggak pernah marah dengan apa yang dilakuin oleh Rayleigh. Betul. Soalnya pada saat kelompok topi jerami pertama kali ke barnya Saki, ketika mereka mencari Rayleigh, Saki itu ngomong Rayleigh sudah
belum pulang selama 1 tahun. Mungkin dia sedang mabuk dengan wanita di suatu bar yang lain. Iya betul Dan ya. tentu saja pasti Saki mengetahui hal itu, tapi dia tidak marah. Ya karena cinta. Anjir. Jadi emang bener ya, ya kan ibaratnya izinnya ya mungkin izinnya mancing atau apalah ya Iya. ibaratnya. Tapi Saki ini kayak bener-bener setia menunggu ya. Ya soalnya gini bener, titik beratnya kan gini, Saki itu menunggu ya otomatis jadi tempat pulangnya Relik ya. Iya. Jadi rumahnya Relik kan. Emang bener masa pensiun bajak laut yang adem ayem tuh Relik sama Saki anjir. Cuma Relik doang. Kan. Keren anjir. Wah mantep ya. Jadi untuk poin yang ini sudah kita bahas ya. Ini benar-benar lucu banget ini lagi-lagi. Dan ini tadi kan dijelasin kalau misalkan bajak laut Kuja dan juga bajak laut Roger iya, bertarung betul, dan betul. juga tidak 100% ya. Iya. Mungkin ini kayak fun match aja. Oh bisa jadi ya. Ya 100%-nya bisa jadi karena memang terpesona kayak kalau kena pengaruh ini apa Iya. mero-mero tuh kan jadi nggak ini ya. Mungkin ini juga bajak laut Roger lebih menghormati wanita aja ya. Jadi nggak benar-benar 100% Tapi bertarung. mungkin ini vibe-nya kayak orang dulu deh. Orang dulu itu kan kalau suka sama orang kalau mau ngapel ya itu kan gak pernah sendirian aja kalau orang zaman dulu katanya kan. Ya mungkin jadi kayak ajang lari-larian cari perhatian antar bajak laut cewek sama bajak laut cowok aja sih. Enggak, gue ngebayanginnya gini. Kan di sini sebutin Gloriosa suka sama Roger. Iya. Ini kayaknya momennya itu kayak Hancock ke Luffy. Jadi Gloriosa itu, Roger maukah kau menikah denganku? Jadi kayak gitu ya. Jadi ngerengek mau dinikahin gitu. Iya. Gloriosa kayak waktu Hancock ngerengek ke Luffy aja gitu. Roger nolak makanya jadi baku hantam gitu. Apa jangan-jangan gini kayak Gloriosa itu pengen mengungkapkan perasaannya kepada Roger tapi nggak berani minta ditemenin sama Sakuyaku. Nah Roger ditemenin sama Relik pas dua-duanya berhadapan tuh ya ternyata Roger sukanya sama Sakuyaku sukanya sama Relik anjir. Iya. Jadi kalau ibarat Tinder zaman dulu ya itu nggak match ya. Iya nggak match. Nggak saling match. Salah sasaran. Salah sasaran, tapi emang bener lucu banget ya. Jadi kalau di sini bajak laut Kuja bertarung dengan bajak laut Roger itu bukan pertarungan yang sengit ya. Iya kayak fun match doang kayaknya sih. Ya kayak fun match doang berarti ya. Nah kita lanjut ke poin berikutnya ya. Tiba-tiba kapal guard mendekat sehingga bajak laut Kuja berhasil melarikan diri. Sementara bajak laut Roger melawan angkatan laut. Roger dan Garp terlibat bentrokan brutal dengan gelombang besar Hausoku Haki. Roger menggunakan pedangnya dan Garp menggunakan tinjunya. Anjing, ini poin ini tuh ya kayak ABG lagi apa pacaran gitu ya. Satpol PP datang anjing. Ini menurut lo situasinya kayak gimana? Ini tuh waktu gue baca ini lucu. Jadi Garp tuh kayak orang yang ini ya bang, yang paling dimusuhin di tongkrongan tuh. Ya Satpol PP. Jadi ada temen yang lagi cinok lah sama satu circle-nya gitu ya, lagi love language bajak laut itu tadi berantem tadi anjir. Jadi lagi berantem Garp datang nggak terima bubar gitu anjir. Jadi Garp itu kayak orang kayak temen yang nggak ditemenin. Bayangin ya kalau Garp datangin tuh pakai tongkat hansip bubar aja. Nah dan ini juga nih obsesi Garp kepada Roger itu gede banget aja. Gedenya gimana? Saking Roger lagi fun match sama bajak laut Kuja sampai diuber sama Garp aja. Jadi Garp tuh masa mudanya nguber-nguber Roger mulu. Iya, kerjaannya gitu doang. Ini sampai-sampai Roger itu nggak sempet pacaran. Iya. Pacaran aja diganggu sama Garp. Tapi lucunya itu ya pertandingan. Oh berarti emang bener ya. Berarti dalam kisahnya, dalam sejarahnya, emang Roger itu ya udah sering diuber-uber sama Garp ya? Iya, ya gitu. Pacaran aja diuber-uber. Oh bener ya. Garp itu lucu ya. Ya kayak gitu tadi. Lagi senang-senang, lagi happy-happy ya. Iya. Dia datang bubar. Makanya emang bener perkataannya Roger itu, hey kalian angkatan laut kalau mau menangkap gue, ya seenggaknya panggil Garp ya, yang waktu di itu kan. Garp atau Sengoku. Berarti emang bener-bener sering diuber-uber lolos ya. Emang bener ya masa mudanya itu kocak anjir. Jadi kalau misalkan rekam jejak pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp ya, rekam jejak pengalaman yang nguber-nguber Roger aja anjir udah. Jadi pengalaman Garp muda itu cuma nguber-nguber Roger, nggak ada lagi. Emang bener sama kayak smoker ngejar-ngejar Luffy. Nah, bener kasusnya sama bener. Ya kan? Nah,
Smoker kan dia itu bener-bener ngejar Luffy. Dia kan aslinya waktu awal ditempatin di Lockdown. Iya. Luffy lolos, ikutan ngejar. Iya. Luffy masuk ke dunia baru, ikutan ke dunia baru. Nggak apa-apa walaupun di G5 ya, angkatan laut G5 yang angkatan laut yang liar, nggak apa-apa, yang penting bisa masuk dunia baru. Bener-bener iya bener kayak Luffy sama Smoker aja. Sampai gini Sen, yang waktu Smoker diliatin poster buronannya Luffy itu tahu nggak? Iya, yang sama Tashi gitu ya. Wah, berarti saya juga harus mencapai kayak jabatan lebih tinggi. Itu tujuannya apa? Biar bisa nguber Luffy aja. Iya, ya itu juga malah setelah perang besar Marineford kan pada saat itu kan Smoker itu percaya kalau misalkan Fleet Admiral selanjutnya adalah Kuzan. Iya. Dia tuh izin ke Kuzan pengen masuk ke dunia baru. Oh. Smoker tuh ya alasannya pengen nguber Mugiwara. tapi emang bener ya, mungkin kejadiannya sama antara Garp dengan Roger. Jadi mereka berdua itu kan meskipun dari kubu yang berlawanan, tapi akhirnya bisa saling respect kan. Nah, kenapa bisa saling respect? Ya sering bersinggungan kan, sering banyak momen barengnya. Sama kayak momennya Luffy sama Smoker. Ingat gak Sen? Gue jujur ya masih sedih banget ya. Mungkin momen ini bener-bener momen yang underestimate gitu, dimana teman-teman pasti nggak bakal feel-nya tuh di mana ya. Tapi momen ketika si Zoro nyelamatin Smoker yang kena air itu, yang di Alabasta. Itu kan ini kan atas perintahnya Luffy kan. Sampai-sampai Smoker itu protes. Roronoa, kenapa lu nolongin gue ya kan? Wah, jangan pede dulu. Ini perintah kapten. Itu kan kata Zoro ya. Nah, dari situ kan kayak secara emosionalnya si Smoker itu respect ke Luffy kan, meskipun dianggapnya musuh karena berseberangan ya, tapi Luffy menyuruh Zoro untuk menyelamatkan Smoker. Nah, kejadian ini yang menariknya di sini Sen. Jadi inget gak yang waktu di Alabasta ya, yang with Vivi ya? Iya. Jadi yang setelah pertarungan itu kan kru Mugiwara itu kan udah babak belur. Iya, tapi yang sok kuat itu, yang waktu ada Vivi tuh kayak masih sok kuat gitu ya. Begitu Vivi sama Raja Cobra udah pamit, udah makin jauh sampai nggak kelihatan tuh. Akhirnya kan ambruk. Iya, pingsan semua. Pingsan semua kan, itu pingsannya saking tepar ya kan. Tepar, nggak lama itu gerimis kan. Nah, ketika kru Mugiwara itu tepar sampai tidur di jalan gitu ya, kena gerimis gitu ya. Nah, di momen itu para angkatan laut yang kroco-kroco itu ingin mengambil kesempatan menangkap Mugiwara Pirate. Nah, dihentiin sama Tashigi. Sampai-sampai Tashigi itu menangis loh Sen. Di momen itu loh. Itu kan jadi efek karena Luffy membantu Smoker anjir. Ya kan? Fun fact juga ya. Ini sekalian karena ngomongin Smoker. Smoker adalah orang yang pertama sadar jika Luffy adalah penerus Roger yang betul. Soalnya waktu kembali lagi di eksekusi bagi ya. Soalnya Roger Smoker itu ngelihat eksekusinya Roger. Iya. Senyumnya Luffy itu sama seperti senyumnya Roger ketika dieksekusi anjir. Bener anjir. Gini ya. Dia tersenyum ekspresinya si Smoker kan gitu. Yang Sanji, Zoro, maaf aku mati kata Zoro kan ya. Kata Luffy kan sambil tersenyum kan. Nah, ketika pedang itu hampir ini kan, si Smoker itu langsung wah, dia tersenyum. Wah, itu keren banget. Dan juga gini, Smoker itu adalah salah satu orang yang sama-sama takdirnya unik. Dia itu yang pertama menyadari jika Dragon itu ayahnya Luffy ya. Nah, iya betul. Ketika di Marineford, ternyata alasan Dragon nolongin Luffy di Lockdown itu gara-gara ya memang ayahnya. Terus juga Smoker adalah orang yang bentrok dengan Ace ya. Iya. Di Alabasta. Jadi Smoker itu memang takdirnya itu bersinggungan dengan Luffy gitu. Pasti. Gue inget anjir momen-momen Smoker lagi makan sama Ace tuh vibe-nya kayak di kantin sekolah anjir. Ditubruk sama iya. Lucu ini anjir. Emang Smoker tuh iya ya. Jadi ketika Sengoku itu mengumumkan kepada dunia ya bahwa Luffy adalah anak dari Monkey D. Dragon, orang pertama yang bisa memvalidasi hal itu ya Smoker. Dan pada saat itu memang diperlihatkan juga sihnya kan Smoker tuh itulah alasannya. Iya kan yang waktu ini vibe-nya tuh kayak gini, kayak Luffy itu berantem sama temennya, terus dilerai sama bapaknya, udah jangan berantem.
Dan ya, itu juga kan ternyata terjadi di masa lalu di Garp dan juga Roger. Bisa jadi kisahnya gak jauh beda kayak gitu ya, ibaratnya kan. Tapi asli ketika gue ngebaca poin ini tuh lucu banget. Jadi sosok Garp itu lucu banget aja. Lucu, Garp itu kayak itu datang ngebubarin. Kata gue kan Garp itu kayak Satpol PP atau kayak Hansip ya. Yang kayak Hansip beneran ya, smoker bawa pentungan-pentungan. Iya itu apa? Gue lupa. Apa nama? Jiten apa Jiten ya? Senjatanya smoker. Tapi itu kan pipa kan ya senjatanya? Bukan, itu apa? Batu laut. Batu laut yang jadi bisanya tongkat batu laut. Terus smoker itu bisa megang itu gara-gara ya memang dilindungin pas dipegangannya aja. Itu senjatanya kalau kena sendiri itu senjata makan tuan. Senjatanya smoker doang. Kan kayak pentungan Hansip aja. Nggak kebayang smoker mentungin tiang-tiang di komplek. Oh ya, Cite namanya, Cite. Kocak banget ya. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa penerus Garp itu Kobe ya, gue nggak setuju aja. Nggak pantas. Nggak pantas Kobe dari karisma aura ya. Iya. Kalau Kobe itu karakter yang masih kepagian guys. Kalau Kobe itu ya wah jauh lah, itu masih kroco-kroco lah. Adapun dia bisa jurusnya Garp ya, itu another thing lagi ya. Iya, Kobe itu kekuatan Kobe yang sekarang menurut gua kalau di compare sama Luffy baru setara Luffy waktu di Enies Lobby menurut gua. Bener sih. Masih Luffy gear second. Iya, masih zaman-zaman gear second yang gitu ya. Ini masih jauh banget. Bang bener ya. Berarti ini udah kita anggap ini ya. Ya ini juga bisa jadi fun match juga ya. Kejar-kejaran sama teman aja ini Bang. Enggak, menurut gua selain insiden God Valley, pertarungannya Roger dan juga Garp itu fun match semuanya. Semua bener ya, sampai aduh, jadi kalau ngomongin Roger itu ya yang sampai yang waktu God Valley tuh Garp lagi santai, ditelepon sama siapa, Kong ya? Sama Kong kan. Apa sih, jam udah bukan jam kerja, nyuruh kerja, bla 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 segala macam, tetap nolak kan. Ini masalahnya ada Roger, anjing kenapa nggak bilang dari tadi? Langsung OTW. sampai ada yang ngedabing tuh, yang dubbing tuh. Astagfirullah, kenapa nggak bilang dari tadi? Anjing gue. Dubbingnya astagfirullah. Kelakuannya fan One Piece tuh kocak anjir. Jadi respon Garp ketika Kong memberitahu bahwa di God Value ada Roger, itu dubbingnya tuh astagfirullah, kenapa gak bilang dari tadi? Kocak banget, Cok. Aduh. Jadi untuk poin ini selesai ya. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya adalah Loki berencana bergabung dengan bajak laut Rocks saat mereka kembali ke Elbap. Wah, ini Loki disinggung lagi nih, Sen. Ini pasti setelah ini momen ketika Loki diserang udah ya. Loki tuh bener-bener kayak Luffy anjir. Apa sih? Kenapa? Ya Rocks datang lagi. Ajaklah aku bergabung. Ajaklah aku bergabung. Ini kan soalnya diceritain kata-katanya itu ketika Rocks kembali ke Elbap. Waktu pertama kan ketika Loki diserang oleh Rocks. Oh, berarti kembali itu setelah kejadian itu ya? Iya, kembali lagi diserang lagi kayak menurut gue, soalnya waktu flashback Loki diserang oleh Rocks itu posisinya udah di bar kan. Waktu pertama ketemu kan nggak di bar ya, gara-gara yang waktu Rocks nanyain di mana Harald waktu saat itu kan, setelah Loki jatuh ingin bunuh diri pada saat itu. Tapi ini kan Rocks, uniknya itu Rocks kembali lagi ke Elbap. Berarti Elbap itu Rocks itu sering banget datang ke Elbap. Nah, berarti ini saya waktu pertama Rock temu Loki dan nanya apakah kita di Elbap dan apakah Raja Harald ada di sini. Berarti di momen itu Rock belum ketemu sama Harald ya? Udah, setelahnya terus kan nyuruh Rocks kan. Panggil Harald, aku ada di sini, carikan atau apakah Harald ada di sini, terus kan suruh dipanggil Haraldnya, terus langsung mereka masuk ke bar dan ketemu, dan pada saat itu kan diperlihatkan satu persatu krunya Rocks, 5 kru pertama tuh. Iya, udah ketemu Harald. Setelah itu kan Rocks kan meninggalkan Elbap terus ke Hachinosu. Nah, itu setelah dia menguasai Hachinosu, dia tuh kembali ke Elbap lagi. Oh, berarti timelinenya itu ya? Iya, kayak Shanks ke Luffy. Jadi bolak-balik ke Elbap, ketemu Loki. Ajak aku bergabung lagi. Ajak aku bergabung kayak gitu. Wajar Loki disahabat sama Rocks juga. Yang kata Seng aja kepada Luffy kan, kamu ini masih terlalu kecil, apalagi sekarang nggak bisa berenang, ya kan? Ya udahlah, kalau nggak boleh gabung nanti gue akan bentuk pasukan bajak laut gue sendiri anjir.
Emang keren. Mungkin Rox itu nolak, sadar diri goblok lu raksasa. Kamu lu ngebuat. Meskipun masih kecil ya. Iya. Kan ya waktu Rox pertama datang juga, Rox itu masih kecil cuma gede banget aja badannya. Ya tapi emang di satu sisi Rox ini nggak percaya investasi jangka panjang kan. Iya, terlalu lama. Coba kalau dia mikir wah Loki ini apalagi ini ya raksasa punya tanduk kan bukan ini kan kayak Ancient Giant kan. Kalau emang benar-benar mau ini mah ya udah gabung ayo nanti taruh di pulau mana lah gitu kan investasinya si Rox anjir. Kayak ini ya investasi anaknya. Investasi anaknya kan Sanjuan Wolf. Oh bener. Sanjuan Wolf kerjaan tidur. Tapi Teach itu pinter ya. Dicariin buah dekanomi, buah yang bisa ngerubah ukuran tubuh sesuka hati. Jadi Sanjuan Wolf itu bisa ikut ke kapal, bisa jadi gede. Nah iya ya. Pinternya Teach itu gitu. Ya kalau saja ada teknologi yang kayak gitu keren banget ya. Cuma buah deka tuh memang sudah dimakan oleh Sanjuan Wolf sebelum bergabung sama Teach. Oh ya mungkin alasannya itu juga ya, malah jadi alasan tersendiri bagi Teach ya. Kalau saja ada teknologi yang kayak gitu, wah keren banget sih. Mantep ya. Jadi untuk poin yang Loki ini kita anggap selesai ya. Kita lanjut. Nah kita lanjut ke poin selanjutnya. Di Hashinosu, bajak laut Rox sudah bertambah krunya seperti Big Mom, Kaido, Silver X, dan John. Rox memberitahu mereka semua bahwa Elbap sangat penting untuk menghancurkan tanah suci. Wah ini berarti yang lu sebut datang kedua kalinya itu ya sini. Wah, ya bisa jadi datangnya berkali-kali Rox itu ya. Datang ke Elbap berkali-kali karena tapi Rox ini hebat ya. Jadi Rox itu pemikirannya udah kayak Imu. Jadi udah tahu gitu potensinya Elbap dan dia kan mengatakan Elbap adalah salah satu kunci untuk menghancurkan tanah suci ya. Wah, iya betul ya. Ini ancaman Rox ini benar-benar GG parah. GG banget sih. Kalau misalkan di meme tuh disuruh nyari One Piece dia tak akan nyerang Marijoa dia gaskan. Rox itu gitu anjir. Ini sampai benar-benar bolak-balik ke Elbap cuma pengen ngejadiin Elbap itu aliansinya ya untuk menyerang Marijoa aja. Ibarat kalau di grup WhatsApp itu ya, kalau member grup ngebahas tentang ini One Piece, Rox itu cuma ngeri doang ya. Tapi kalau ada ngebahas OTW ngehancurin Marijoa, gas langsung. Nah, kalau Rox ya ini kayak Garp itu kan yang penting Roger. Kalau Rox itu langsung ngancurin tanah suci, langsung nyerang Imu aja. Berarti tujuannya Rox datang berkali-kali ke Elbap itu emang dalam rangka negosiasi Harald ya, King Harald ya? Terus menurut gua ada sesuatu yang lain ya. Ada sesuatu yang lain yang memang Rox incar dan hal itu ada di Elbap ya. Mungkin kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya. Rox juga menjelaskan rencananya di akhir chapter pertama. Dia membutuhkan 2 buah iblis, salah satunya ada di Elbap. Dia juga perlu menemukan para raksasa Galeila. Wah, gimana nih Sen? Ya ini ya, tadi yang gue omongin. Jadi memang selain Harald, karena Rox itu pengen banget Harald itu jadi salah satu sekutunya, nggak jadi kru juga jadi aliansi. Dan juga kan dia menyebutkan jika ada 2 buah iblis yang diincar oleh dia dan buah iblisnya itu ada di Elbap. Wah, ya berarti kemungkinan paling besarnya Hito-Hito dong. Emang Hito-Hito kan memang Hito-Hitonomi karena memang Hito-Hitonomi itu kan baru keluar itu baru dicuri oleh Seng setelah era besar bajak laut ya. Dan kemungkinan besar pada saat itu buahnya itu dicuri oleh Holy Knight pada saat pembunuhan Harald. Pada saat pembunuhan Harald dicuri oleh, soalnya timelinenya itu pas sama ketika Seng nyurinya. Jadi Seng kan nyuri kan ketika Hito-Hito pengen diamanin ke pemerintah dunia di tengah jalan dicegat oleh Shanks ya. Dan ini tuh nyambung banget kerennya tuh. Jadi karena Shanks kan mengetahui sebelumnya gue berpikir Shanks itu mengetahui Hito-Hito jauh sebelumnya. Dia itu tahunya di kapalnya Roger atau ketika dia di Marijoa. Dan ternyata menurut gue Shanks itu tahu keaslian dari buah Hito-Hito itu dari King Harald itu sendiri. Karena Shanks kan pernah ngejelasin dia itu pernah punya hubungan baik dengan Harald. Dan memang Jolly Rogernya itu terinspirasi dari Harald ya. Dan menurut gua Hito-Hitonomi itu salah satu harta kerajaan Elbap. Menurut gua Hito-Hitonomi model nikah itu
salah satu hartanya Elbap, dan ketika kematian Harald dicuri oleh pemerintah dunia, dan kita pasti tahu dong dalang dibalik kematian King Harald itu ya pemerintah dunia. Dan setelah itu buah Hito-Hito hilang, dicuri, dibawa oleh pemerintah dunia ya. Dan pada saat itu Shanks yang sudah mengetahui dari King Harald ya otomatis langsung nyegat buah iblis itu, soalnya kalau jatuh ke tangan pemerintah ya udah ilmu itu tidak bisa disentuh sama sekali. Iya betul ya. Ya emang bener ya. Ya untung waktu itu yang ngantarinya si Wusfu ya. Iya, untung cuma sekelas si P9 aja. Si P9 ya, Wusfu ini gagal jadi kurir ini sampai nasibnya gabung sama Kaido. Nah, itu tuh apa di dunia One Piece itu keras, kenapa gagal jadi kurir aja gitu ya. Tapi jadi kriminal. Sampai yang waktu adegan Wusfu gelut sama Jinbei itu dendamnya gara-gara Akagami anjir, nasib dia. Ngelihat Luffy tuh bukan emosi ke Luffy, inget emosi ke Akagami. Flashback waktu dicuri itu ya salahnya Wusfu ya, jadi kurir nggak amanah. Iya gitu. Soalnya ini tuh sedikit demi sedikit membuka timeline, kekosongan timeline ya, karena waktunya pas banget anjir kalau dihitung dari timeline. Soalnya 14 tahun yang lalu kematian King Harald, dan 14 tahun yang lalu itu Hito-Hito diambil oleh Shanks. Iya gitu. ya. Soalnya Luffy itu makan buah iblis kalau nggak salah itu umur 7 tahun. Oh iya. Kalau 7 ditambah 14 itu jadi 21. Ya umur Luffy sekarang 21. Oh iya ya, secara timeline emang pas banget ya. Iya, kayaknya seperti itu ya. Besar kemungkinan ya tinggal nunggu konfirmasi udah sensei aja ya bahwa buah iblis itu apa kan maksudnya kan. Secara spekulasi emang kemungkinan paling besar ya Hito-Hitonomi model nikah itu ya. Emang keren banget sih. Dan ini tuh ada yang menarik ya. Jadi di sini kan 2 buah iblis ya. Nah, betul. Pertama pasti itu Hito-Hitonomi model nikah. Dan yang kedua itu, jadi setelah spoiler ini, bahkan sebelum spoiler ini keluar, jadi banyak hint itu salah satu petunjuk ya, atau clue ya. Jadi gini, 2 buah iblis, satunya itu adalah Yami Nomi. Wah, gue setuju sih. Dan kalau misalkan memang benar Yami Nomi, teori jika Rocks pengguna Yami sebelumnya itu terbantahkan. Betul terbantahkan, betul. Ini kita bahas Yami dulu yang karena memang ini menarik banget tuh untuk dibahas ya. Yang pertama, kalau misalkan memang satu buah iblisnya lagi Yami, nanti Yami Nomi itu kisahnya, atau bukan kisahnya ya, kebenarannya itu kayak Gomu Nomi. Oh, jadi jangan-jangan lebih dahsyat dari yang kita tahu. Jangan-jangan jenisnya bukan Logia, tapi Mythical Zoan, dewa yang lain. Nah, kemarin kan kita ngomongin Dewa Bumi itu Loki segala macam. Bisa jadi representasi Dewa Bumi itu ada di Yami. Wah, berarti masih banyak kemungkinan banget. Banyak kemungkinan banget, dan memang teori yang paling mendekati itu satunya itu adalah Yami Nomi ya. Keren ya. Nah, dan juga gini, kenapa kita bilang, gue bilang tadi Rocks bukan pemakan Yami sebelumnya. Salah satu alasan mengapa Rocks itu gagal, ambisinya gagal, karena dia tidak memiliki 2 kekuatan buah iblis itu, Hito-Hito maupun Yami. Oh, padahal secara sadar Rock itu tahu ya syarat untuk mengalahkan Im Sama itu ya dengan 2 buah iblis itu ya. Iya, menurut gua ya. Tapi ini Sen, ini nyambung banget sama teori kita di episode sebelumnya ya. Ingat gak bahwa teori bahwa si Kurohige adalah Kraken kan terbantahkan karena kita berpikir bahwa Kraken itu Division kan. Iya. Nah, kalau Yami Nomi itu ternyata Mythical Zoan, ya berarti itu mendukung spekulasi kita bahwa si Kurohige itu bukan Kraken ya. Iya. Jadi lebih masuk akal lagi kan. Jadi benar-benar pas banget kan. Ini pasti kalau misalkan bener ini keren banget, pasti muncul dewa lainnya anjir. Ini nyambung, gue baru kepikiran. Nika kan pejuang kebebasan. Iya. Tapi di Elbap banyak versi lain dari Nika. Ada Black Nika. Ini kayaknya Yami tuh yang dimaksud dari Black Nika. Kan tadinya gue pikir Black Nika itu Loki. Tapi kayak tidak mendeskripsikan itu deh kalau Loki ya. Kalau memang bener ada Black Nika, berarti Nika itu punya alter ego. Wah bener aja. Satunya pembebas, satunya itu kegelapan ya. Tapi memang masuk akal kan, ada Yin dan ada Yang. Jadi memang bener saling melengkapi. Ini keren banget Oda Sensei itu, wah otaknya nggak tahu. Ini bener-bener jenius ya. Kalau misalkan memang bener seperti itu, ini benar-benar akan mengguncang lebih internet anjir. Bener sih. Dan kalau misalkan gini ya, kalau misalkan memang Rocks itu
gue yakin sih setelah spoiler ini keluar, Rox itu tidak memiliki kekuatan buah Yami-Yami ya. Kalau Iya. memang seperti itu. Dan salah satu alasan ambisinya Rox gagal itu gara-gara dia tidak memiliki Yami-Yami. Dan kemungkinan yang paling masuk akal, ya Rox itu buah iblisnya bara-bara. Bener, buah iblis anak nomor berapanya itu. Iya. Nah, bara-bara ya. kita kan kemarin-kemarin ngomong, Teach itu diceritain bapaknya dari ibunya kan. Iya. Gini-gini Teach kan belajar. Salah satu kesalahan bapak gua nih, gara-gara bapak gua tidak bisa memiliki hitonomi model Nika atau Yami-Yami ya. Makanya Teach itu sangat ambisi untuk mencari Yami-Yami. Yami ya, benar ya. Itu anjir, karena di zaman bapaknya gagal. Karena itu adalah ambisi yang tidak bisa dicapai oleh bapaknya ya. Iya, wah, gitu Yami-Yami menurut gua. Ya, makanya benar kalau memang soalnya gini ya, kayak siapa bagi makan bara-bara Nomi itu emang takdirnya sih anjir kalau bagi ya. Bener-bener. Kalau bara-bara Nomi itu tipe apa sih? Paramecia. Paramecia juga ya. Masih Paramecia. Wah, keren banget sih, bener ya. Teori-teori tentang Kurohige ini berarti jadi makin penasaran. Jadi makin banyak spekulasi tentang perang puncak nanti bagaimana tuh, jadi makin banyak lagi. Tadinya gue tuh waktu Egghead, One Piece nih kayaknya pengen nyerang pasar kayak anime-anime zaman sekarang, maksudnya modern ke teknologi. Soalnya Egghead kan pulang masa depan ya. Iya, futuristik ya. Ternyata di Elbap kembali lagi ke mitologi anjir. Lagi, nggak bisa lepas dari mitologi udah pasti. Ini keren banget anjir. Jadi karena memang gue juga senang movie itu atau film itu kolosal, One Piece kayak gini tuh lebih hype-nya itu lebih banget anjir. Iyalah, apalagi ada sosok Black Nika, wah mantep banget anjir. Jadi kalau di Naruto itu ada Black Zetsu ya, di One Piece ada Black Nika. Nih, Luffy kan transformasi jadi Nika kan keren ya. Iya. Bayangin, jadi Black Nika gimana? jadi kayak Semar aja. Ompong ya. Nah, ini Semar. Ini sebenarnya penggambaran sama kayak ada awan-awan ke belakang ya. Ini waktunya mitologi Jawa. Iya, kayak Semar. Semar, kocak banget anjir. Emang parah ya. Nah, ini ada poin penting lagi nih, Sen. Dia juga perlu menemukan para raksasa Gelila. Ini apa maksudnya? Ini menurut gua kan di chapter kemarin kan ini tuh para raksasa Warband yang disebut sebagai Karela atau Galela ya. Jadi sekumpulan bajak laut raksasa yang hilang ya, dikabarkan hilang tapi masih sempat ngirimin surat ke Elbap dan dibaca oleh Jarul ya. Mungkin mengapa Rox pengen nyari Galela, karena pada saat itu Jarul kan nyuruh Harald untuk nyari Galela ya. Oh, betul. Jadi gini, seakan-akan Rox tuh pengen ngebantu Harald tuh. Pengen mencuri hatinya Harald dengan membantu mencari Galela gitu. Betul. Jadi di satu sisi itu kan untuk bahan negosiasi ya, supaya Harald itu mau join sama Rox ya. Tapi di sisi yang lain, kalau kita berpikir lebih jauh lagi ya mungkin kalau para raksasa itu diculik sama Im Sama, otomatis kan itu jadi armadanya Im Sama ya. Yang lebih baik direbut kembali dong, supaya Im Sama tidak menambah kekuatannya lewat armada para raksasa di Galela. Yang kedua, ya justru armadanya Rox nih yang makin kuat kan. Jadi untuk hitung-hitungan power balance-nya gitu, Sen. Nah, hebatnya gini, di zaman sekarang maupun Kaisar Lautan atau bajak laut Krocong rebutinnya One Piece ya. Iya. Nah, zamannya Rox dan juga Imu rebutan Elbap anjir. Oh iya anjir ya. Rebutannya tuh. Jadi Rox itu udah ngerti Im Sama itu masih pengen, maksudnya Im Sama itu ngincer Elbap gitu. Iya. Dan juga Rox ngerti kalau Elbap sampai dikendaliin sama Im Sama, dia itu nggak bakal bisa ngancurin Im, bahkan nggak bisa ngelawan Im Sama. Makanya poin penting di spoiler ini, Elbap adalah kunci ya. Iya. Nah, kalau misalkan ditautin sama Indonesia, Elbap itu Jawa. Jawa nih, Elbap itu Jawa ya. Black Nika itu Semar. Iya, Black Nika itu Semar. Nanti kita kasih lihat gambar Semar ya, biar para Genji tahu Semar itu apa gitu. Kocak banget ya. Berarti kalau dari sini sejauh ini ya kita memahami karakter Rox di Xebec, kan kita berdua tuh sepakat bahwa Rox di Xebec itu beda jauh sama anaknya, sama Kurohige. Dimana kalau Kurohige itu penuh perhitungan, planning apa segala macam ya. Nah, Rox ini kan kita anggap ceroboh.
Tapi ternyata kalau Rock tahu bahwa syarat mengalahkan Im Sama harus dengan 2 buah iblis, kayak berusaha untuk membebaskan para raksasa yang ditawan, ya kan, sampai dia harus ngelobi King Harald dan berpikir bahwa Elbap adalah kunci. Jadi sepertinya ya Rock Disebek juga sosok yang cerdas harusnya. Bahkan lebih cerdas dari anaknya. Bahkan ya pasti. Soalnya rencananya itu benar-benar terstruktur banget dan incarannya itu memang sama sih ya. Teach juga kan mengincar dunia. Tapi Sebek juga sama anjir. Ya benar-benar pinter, semuanya itu dipikirin ya. Tapi mungkin ini aja Sen, kesalahan Sebek itu pertama ya mungkin terlalu terburu-buru ya. Ya mungkin ya kenapa terlalu terburu-buru? Ya karena secara waktu Sebek juga udah di masa prime-nya kan. Ya mungkin memang takdirnya itu bukan di Sebek ketika bisa mengalahkan Im Sama, karena secara mitos yang diyakini oleh banyak orang kan, termasuk Kuma apa segala macam ya, bahwa nanti itu takdir yang paling pas ya Nika itu ya Luffy ya kan. Makanya kayak mungkin momennya setelah Joy Boy ya, kita kan ngomong the next Joy Boy kan, mungkin momennya Davy John lewat, momennya Rock Disebek lewat, sampai-sampai momennya Roger yang adem ayem notabene kan. Roger itu kan sampai berpikir bahwa kita itu datang terlalu awal, akhirnya momennya Roger juga lewat. Nah ini berkaitan erat dengan perkataannya Rayleigh ketika Rayleigh itu ditanya sama Robin kan, apakah kau tahu kalau Robin itu nanya Wild of D atau abad kekosongan sih? Enggak, kalau Robin itu abad kekosongan. Nah Robin itu kan nanya, berarti kamu tahu dong Rayleigh, saya ibaratnya abad kekosongan itu apa? Saya tahu semuanya, saya bisa mengatakan pada kalian jika kalian mau kan. Nah terus kan gini, Luffy kan menantang keras ketika Usopp coba spill bang, ini apa abad kekosongan. Nah Luffy kan langsung ini kan, bahkan dia berteriak akan pensiun jadi bajak laut kan. Nah kata-kata yang penting dari Rayleigh adalah lebih baik kalian sabar, karena waktu itu kami terlalu terburu-buru, karena POV atau pendapat kalian di waktu yang tepat itu akan berbeda dengan apa yang kita pikirkan generasi zaman dulu ya. Ya secara ya berarti itu menyadarkan bahwa momen paling penting itu, paling pas itu ya di momen nikahnya Luffy anjir. Iya, ya soalnya Rayleigh itu berkata lebih baik kau sedikit demi sedikit berlayar dengan kapalmu. Mungkin pendapat kalian akan berbeda dengan apa yang kita temukan. Rayleigh kan ngomong ke Robin kan seperti itu ya. Dan juga gini, yang jadi pertanyaan besar, mengapa Sebek itu gagal? Menurut gua salah satunya Sebek itu tidak seperti Roger. Kalau Roger kan dia itu sempat mengetahui rahasia abad kekosongan ya. Jadi otomatis Roger tuh tahu ya. Pemerintah dunia itu 800 tahun yang lalu ngapain sih? Makanya Roger mah tahu Joy Boy, kekalahannya bagaimana, sejarahnya seperti apa, perangnya seperti apa. Sebek menurut gua enggak tahu hal itu anjir. Oh, berarti secara mappingnya belum luas lah ya. Iya, jadi memang kayaknya, tapi memang Poneglyph itu memang dari Sebek sih. Sebek tuh aslinya tahu. Soalnya Roger tahu Poneglyph dari siapa? Dari Big Mom. Bahkan Roger itu sebelum nyampe Lodestar, dia tuh nggak tahu Poneglyph itu apa. Nah, setelah Roger kan pernah ngomong, ternyata Poneglyph itu bukan sekedar prasasti biasa katanya. Setelah dia mengetahui rahasianya dari Big Mom, menurut Lin itu adalah peta. Baru Roger itu tahu Poneglyph itu berharga anjir. Ya berarti secara pengetahuan mah ya zamannya Rock sudah tahu semua. Iya, ya kan dari itu kan Roger tahu dari Lin. Sedangkan Lin krunya Rox ya, berarti Rox juga kan tahu ya. Tapi mengapa Rox itu hanya mengincar 2 buah iblis itu dan juga Elbap saja. Ya, sementara yang ditemukan oleh Roger cara untuk mengapa Joy Boy itu kalah dan juga padahal enggak gini. Jadi Roger itu kan mengetahui kalau misalkan salah satu kekuatan yang bisa mengalahkan pemerintah dunia itu bukan hanya ras raksasa, bukan hanya buah iblis, tapi senjata kuno. Kenapa Sebek tidak mencari senjata kuno? Kalau memang dia tahu Poneglyph itu ya? yang bikin itu. Soalnya emang Sebek mah tidak tergiru One Piece sih, jadi dia kan tidak membaca semua Poneglyph aja. Dia mah kalau Sebek itu ya kalau buka HP yang ditulis itu tutorial ngalahin Im Sama anjir. Jadi bukan tutorial mencari One Piece ya. Yang hebat tuh Big Mom, yang hebat tuh Lin. Dia tuh dapat salah satu Poneglyph tuh nggak tahu tuh.
Road Poneglyph yang gimana. Cuma setelah kematian Roger, Big Mom kan memang dia itu nyabut Poneglyph, Road Poneglyph yang ada di Pulau Manusia Ikan dipindahin ke Totland anjir. Kan ketika Roger datang ke hutan laut kan masih ada Road Poneglyph ya. Nah setelah Luffy ke situ, Robin ke situ udah nggak ada. Ternyata itu ditarik, dipindahin sama Big Mom anjir ya. Kayak Whole Cake Island. Kayak sepele banget ya. Iya. Bongkar pasang Poneglyph. Bukan pasang Poneglyph. Tapi ini Sen, kalau menurut gue ya, ada beberapa hal yang dimiliki oleh Luffy, tidak dimiliki oleh Roger dan juga tidak dimiliki oleh Rock D. Sebek. Itulah mengapa momennya Sebek sama Roger itu emang nggak pas, yaitu armada yang besar, Sen. Ya di samping Luffy itu kan mengetahui tentang Pluton apa segala macam, apalagi kan kita di-spill bahwa Pluton itu ada di ini kan, apa di tempatnya Momonosuke itu apa? Ini tuh ya Wano di Wano kan. Jadi kayak secara timeline pertama Luffy sudah jadi mode Sun God Nika ya kan. Armadanya Luffy kan udah banyak banget kan. Karena perang puncak nanti itu bukan perang sehari 2 hari loh. Kalau memang benar-benar perang puncak Im sama sampai keluar ya, sampai ikut bertarung ya, itu kan harus punya armada yang besar. Ya, sedangkan Luffy itu kan armadanya besar juga, apalagi Luffy itu punya Akagami Pirate, punya pasukan revolusi. Jadi kalau secara mau adu kuat, ya beberapa aspek yang mendukung kekuatannya Luffy itu lebih lengkap dibandingin Roger sama Sebek kalau menurut gue mah. Nah, kalau menurut gue sih jadi memang Luffy itu ada era sekarang yang sedang berjalan timelinenya memang era yang pas. Kenapa? Karena era ini bukan era pembuka lagi ya. Era pembuka itu adanya di era Roger sama Sebek. Itu benar-benar era pembuka. Di akhir-akhir masa kejayaan mereka baru tahu Poneglyph, baru tahu ada sosok Joy Boy, baru tahu Will of D, baru tahu segala macam, dan mereka ya karena tidak memiliki waktu. Roger itu kan tidak ingin tidak menantang Im sama karena memang dia sudah sakit dan juga waktunya itu tinggal 1 tahun lagi ya. Jadi mereka Roger kan menunggu orang yang tepat, dan memang Luffy Luffy mah memang dituntun oleh ex Roger Pirate dari kecil aja. Dari Shanks ke Crocus ke Rayleigh sekarang Gaban. Ya justru ancaman terbesar dari Roger itu ketika dia mendeklarasikan One Piece, sampai orang-orang itu kan penasaran. Ya kan, sampai dia membuka era keemasan bajak laut, ya di situ benar-benar peran besarnya Roger. Besar banget itu. Dan setelah itu kan baru Grand Line itu dipetakan. Dipetakan emang benar ya. Secara timeline ya logikanya gini Sen, kalau dulu kan tiap daerah atau tiap wilayah itu bergerak masing-masing. Kalau sekarang Luffy punya Wano, Luffy punya Alabasta, banyak Alabasta, Dressrosa, ya kan, Sukuming. Wah pokoknya ya armada Luffy itu 5.600 orang. Ya kan ya, armadanya itu armada yang pasti loyal. Iya, secara armada mendukung banget. Nah itu kan yang tidak dimiliki sama Roger sama Sebek kan. Jadi emang benar-benar momen paling pas itu ya di Luffy sih. Dan mungkin Sebek dan juga Roger bukan ini ya, maksudnya bukan reinkarnasi dari Sun God Nika atau apa. Mereka kan bisa karena mereka pintar ya, mereka berpikir, mereka mikirin strategi. Luffy kan polos konyol, jadi memang dituntun sama takdir aja kalau Luffy itu aja. Siapa lagi kan orang-orang kuat di belakang Luffy ya, gila banget sih. Rayleigh, Gaban, Shanks, wah keren anjir. Emang bener ya, emang mantep banget kalau untuk Luffy ini. Berarti apakah itu sudah menjawab semua teori kita tentang poin yang ini? Ya mungkin kita lanjut ya. Bisa ini poin-poin terakhir atau masih banyak ya? Masih ada 2 lagi. Nah ini kita lanjut ke poin yang selanjutnya ya. Sebek mengatakan bahwa Elbap adalah bagian kunci dari rencananya untuk mengambil alih pemerintah dunia. Ia ingin Harald memakan buah legendaris Elbap agar ia bisa membantunya menjalankan rencananya. Wah ini lebih spesifik lagi. Iya benar, lebih spesifik. Jadi kemungkinan kalau memang Sebek itu sama kayak anaknya bisa memiliki 2 kekuatan buah iblis, berarti pada saat itu Sebek itu hanya memiliki kekuatan 1 buah iblis, entah itu OP ataupun bara-bara. Dan kalau jika memang itu Hitohitonomi model Nika atau Yami-Yami, jadi nanti 1 ewang gitu. Rocks yang Yami-Yami, Harald yang Hitohitonomi model Nika, mungkin kayak seperti itu ya, dan mereka bersatu. Keren gitu. Banget sih kalau misal nanti yang jadi Nikanya Sebek ya kan,
yang jadi black nikahnya si Harald. Wah, keren banget anjir. Itu menurut gua mungkin seperti itu ya. Dan juga gini, karena memang Sebek itu, atau mungkin ini salah satu rencananya, kelicikannya, jadi nyuruh Harald aja biar memakan kekuatan buah iblis, nanti buah iblisnya dicuri lagi sama Sebek. Dan menurut gua Sebek itu sama kayak Teach ya, dia itu bisa ngambil buah iblis orang gitu. Bisa sih kayaknya. Menurut gua gitu. Jadi kemungkinan besar, tapi hebatnya tuh Sebek tuh percaya dan dia itu memiliki hubungan yang baik dengan Harald. Nah itu dia Sen, kalau menurut gue mah Sebek itu emang bener-bener pure ini loh, ke Harald itu kayak nganggep bener-bener apa ya, ya Harald itu bagian penting untuk memenuhi ambisinya Sebek. Iya, jadi punya hubungan baik. Punya hubungan yang baik. Nah ini juga kayaknya menjadi salah satu alasan mengapa Sebek itu emosi di God Valley ya. Mungkin salah satunya, oh enggak sih, soalnya Sebek dulu yang mati baru Harald. Baru Harald ya. Tapi ya mungkin kalau King Harald itu kan dia raja yang bijaksana ya. Ibaratnya begini, kalau POV seorang raja ya, daripada Harald ini mentingin permintaan atau requestannya temennya Sebek untuk melawan pemerintah dunia, ya sebagai raja itu mikirin gimana caranya kerajaan yang dia pimpin itu aman-aman aja. Dia nggak mungkin mengorbankan resiko kalau kalah nanti Elbap bisa diserang sama pemerintah dunia kan. Udah mah pada saat itu Elbapnya lagi krisis. Nah itu dia, krisis kayak kelaparan, jadi bencana. Seorang raja yang lagi mikirin masyarakatnya lagi sengsara apa, ujung-ujung ada orang ayo hancurin apa, nguasain dunia. Anjingnya jangan nguasain dunia. Kayak ya gua aja lagi sengsara. Ayo OTW ke Marijoa, kita buat barbar di sana. Waktu Harald aja di Marijoa dia dicuekin kan. Tapi Sebek itu pinternya tuh salah satu ngebujuknya itu dengan ini, salah satu ngebujuk Harald tuh selalu memandang kalau misalkan dia itu yang paling peduli dengan Harald, sedangkan para pemerintah dunia dan raja lainnya itu ya nyuekin Elbap gitu. Jadi masuk dari celah itu bisa jadi teman baiknya Harald tuh. Cuman kesalahannya Sebek nggak bisa ngeluluhin King Harald itu ya. Dia ngegebukin anaknya Harald. Iya, itu gobloknya Sebek tuh. Nih kita aja ya kalau mau ngebujuk bapaknya itu ngasih duit ke anaknya, ngasih jajan ke anaknya. Ini anaknya mau jauh dikebukin aja. Nggak dikebukin, ditebas. Ditebas lagi, itu lebih horor lagi anjir. Ini bener-bener Sebek ini bukan mamang yang baik ya. Buat Loki. Nah harusnya kan kalau Sebek itu bestinya Harald, ya harusnya sosok mamang buat Loki. Iya ya, itu kan setelah dia nebas Loki, malah kan Sebek tuh ngopi bareng sama Harald. Loki itu di ruang sebelahnya lagi diobatin. Itu Loki diobatin itu habis ditebas sama orang yang ngopi bareng sama bapaknya. Ini untung Harald nggak baperan ya. Kocak banget. Tapi hebatnya tuh ini kan ceritanya tadi ketika Sebek menceritakan kita harus membutuhkan 2 buah iblis, kita harus mencari Galela, kan sudah memiliki kru ya Shirohige, terus juga Lin. Berarti Big Mom, Shirohige itu mengetahui tujuan Harald dan mengetahui cara mengalahkan pemerintah dunia anjir. Nah, itu juga jadi alasan mengapa Big Mom itu berambisi ingin memiliki armada sebesar-besarnya. Kan mau mengkoleksi semua ras yang ada kan. Kalau ambisinya Big Mom kan lewat ini ya, karena dia cewek pikirannya pendek ya. Jadi ngebangun armada itu ya lewat anak-anaknya anjir. Padahal kan nggak usah kayak gitu anjir. Cuma hebatnya tuh. Jadi kan pernah diomongin di SBS. Ada yang nanya, udah saya bagaimana Big Mom memiliki banyak sekali anak. Jadi dia itu cowoknya diculik, udah hamil dibuang. Nyulik ras lain, buang kayak. Ya ini mah kalau Big Mom masih muda ya gue juga pengen diculik Big Mom. Big Mom itu kayak mami mah nggak besar. Tapi justru dia yang memanfaatkan laki-lakinya ya. Ini kocak banget. Nah, kayak bapaknya Lola aja, dibiarin luntang-lantung juga kayak kain. Tapi itulah namanya takdir, Sen. Kenapa namanya takdir ya? Ya bayangin, cukup Lola mau sama Loki aja, Big Mom tuh udah udah menantang pemerintah dunia. Big Mom itu kalau misalkan deal sama Elbap, dia tuh langsung nyerang Marijoa. Dia kan ngomong juga, andai saja saya bisa bekerja sama dengan Elbap, Akagami kayak Kaido itu mudah dikalahin. Dan memang pengen nyerang pemerintah dunia, pengen nyerang Marijoa.
Cuman ya Bingung. emang gimana kalau belum momennya mah ya susah ya, namanya juga belum momennya kan. Era-era bajak laut zaman old itu kan. Emang keren ya. Berarti kita udah cukup sampai sini ya. Iya. Ini tinggal poin terakhir ya. Nah, poin terakhir nih. Poin terakhir, Garp dan Roger menggunakan serangan baru. Serangannya terlihat epik dan keduanya saling melukai. Tidak ada langit terbelah karena kedua serangan tidak bertabrakan. Dampaknya sangat besar dengan gelombang haki. Wah, ini gimana Zen? Ini nih bakal jadi keren lagi. Sama kerennya ketika bentrokan Roger dan juga Shirohige dianimasikan ya. Pasti, dan kita akan mengetahui jurus baru dari Roger dan juga Garp. Bukan Galaxy Impact, bukan Galaxy Divide, bukan Blue Hole, bukan Kamusari ya. Ini jurus baru dari Roger dan juga Garp ya. Nah, ini bener, bakal keren banget. Bener, gue kan pernah dengar ucapan lo ya bahwa perlu diingat Kamusari itu serangan pembuka, Iya. Ya kan? Ya kan? Ya berarti anjir Kamusari serangan pembuka kita anggap hebat ya. Apalagi serangan intinya anjir. Iya. Ya Garp juga kan serangan pembukanya Galaxy Impact. Galaxy ya. Impact Ini ada serangan lain ya. Waduh, jadi itu kan jangan-jangan serangannya Garp itu tinju cinta. kayak raja apa yang di Dressrosa itu. Kayak Cinjau. Nggak kayak tinju cinta ke Luffy. Oh iya anjir. Luffy sama Ace. Yang ditanya ya, kamu kan ini manusia karet, masa kena apa kesakitan ya? Luffy aja bingung. Kenapa aku manusia karet tapi tinju jicang masih terasa ya? Kata jangan meremehkan tinju cinta ya. Itu keren banget sih. Emang semoga aja tidak kayak God Valley. God Valley kan jadi ketika bentrok cuma sebaran-sebaran hakinya aja diperlihatin akhirnya kan. Ini gue berharap sih kayak waktu bentrokan Roger dan juga Shirohige memang ada scene fight-nya gitu, walaupun cuma beberapa detik anjir itu. Tapi menurut gue mah ya, ini menurut gue ya, kayaknya di sini Oda Sensei itu kayak pengen ngasih salam perpisahan gak sih Sen? Jadi kayak sebelum One Piece itu bener-bener tamat ya, jadi kita sebagai fans itu dikasih scene-scene yang sangat memuaskan hati kita. Kayak misalnya pertarungan prime-nya Garp sama prime-nya Roger. Itu kan kayak nanti ada suatu scene atau art atau apa ya, dimana panggung kita itu rasa penasarannya bener-bener ekspektasi kita tuh dipenuhi semua sama Oda Sensei. Iya, karena memang sudah waktunya juga. Sudah waktunya kan, sebelum One Piece tamat kan, karena kalau One Piece tamat kita belum tahu prime-nya Roger, kita belum tahu prime-nya Garp. Itu kayak kalau sebuah perpisahan tuh salam perpisahannya kurang gitu. Iya, berarti ini tuh apa ya? Elbap kayaknya flashback masih panjang masih panjang banget. Kan kita nebak chapter sekarang 1156 itu bakal kembali ke timeline yang sedang berjalan. Ternyata masih flashback lagi anjir. Nah, apalagi gini ya. Kalau ya Oda Sensei itu semoga aja umur panjang, semoga nggak buru-buru itu nyelesain One Piece ya. Gue mau pengen ngelihat Devi Backfight Roger nge-solo Shirohige, Big Mom, Kaido ya. Kalau emang Rox yang solo. Iya, Rox yang perekrutan kalau ya perekrutannya di Devi Backfight kan. Gue pengennya adegan itu tuh ada gitu loh. Tapi ini juga kan kalau sekarang kita mikirnya kayak tadi. Sekarang itu waktunya Oda aslinya sekarang tuh Oda tuh bener-bener pengen ngeluarin. Kalau kalian mau tahu prime-nya Garp dan juga Roger nih gua kasih tahu. Nah iya. Tapi kan setelah itu kan kita harus tahu masa prime-nya Davy Jones. Nah itu dia. Sekarang juga kita belum tahu aksinya Rox di Sebek. Kita juga belum tahu ketika perang 800 tahun yang lalu di mana. Joy Boy anjir udah diperlihatkan hakinya. Pasti kan nanti juga kita diperlihatkan ketika Joy Boy dia lompat jadi nikah ngelawan aliansi 20 kerajaan. Itu kan baru siluet di mural aja ya. Nanti kan kita dikasih tahu lagi itu. Kalau memang tidak sekarang ngasih prime-nya Garp dan juga Roger, nanti kapan lagi anjir? Nah, itu dia ya. Soalnya emang bener Soalnya kalau misalkan urutan ini antriannya ini udah mulai ke atas nih. Apalagi sekarang kan Davy Jones dikeluarin lagi. Gue penasaran banget. Tapi keren sih. Kerennya begini Sen. Sekarang kan One Piece itu baru episode 1000 sekian ya. Itu kan karena banyak filler ini tuh segala macam ya. Ya jangan-jangan sebelum One Piece itu tamat, itu justru scene-nya itu scene daging semua, Sen. Jadi scene-scene yang bener-bener inti semua. Ya sampai-sampai kita Rock di Sebek ya. Belum dianimasikan aja, baru kayak panel manganya doang. Hype-nya udah gila banget ya. Apalagi nanti kalau sudah dianimasikan anjir.
tapi kita juga harus ingat ya, kita ngebahas kita masih nungguin Davy Jones, kita masih nungguin Joy Boy, masih nungguin Imu. Kita juga lupa ada Shamrock anjir. Nah, Shamrock sampai kayak The Garling. Aduh, hype-nya Shamrock itu keren banget. Soalnya kan banyak fans yang puas karena teori Shanks memiliki saudara itu kan terbukti ya. Shamrock baru muncul bentar balik lagi malah kemarin Joa. Anjir. Nah, itu baru kita ngebicarain flashback nih ya. Belum kita ngebicarain nanti fight-nya gimana anjir. Ini benar-benar 5 tahun lagi kurang. Ya 5 tahun itu satu arc kan kita bayangin. Nah, kemarin tuh ada yang posting. Jadi kemarin adalah tepat 5 tahun setelah Oda ngomong 5 tahun lagi One Piece tamat aja. Dan sekarang pasti 5 tahunnya masih berjalan. Oh, kita salahnya kita tuh nggak tanya, guys. Oda Sensei 5 tahun itu dihitungnya dari kapan? dari tahun kapan? Kemarin kan ada yang posting kayak gitu. Oda tuh ngomong waktu 2020 bulannya minggu yang lalu perasaan. Ini adalah 5 tahun setelah Oda ngomong 5 tahun lagi One Piece tamat. Dan Elbap baru dibuka. Aduh, keren banget ya. Ini kalau tahu ya, teori arc Elbap itu udah ada sejak 2020-an. Oh iya ya. Iya. Nah, setelah Wano Elbap ternyata Egghead. Iya benar. Ya dari disinggungnya dari World Cake kan. Itu Elbap dari World Cake ketika Big Mom menceritakan masalah Lola dan juga Loki. Ya sejauh itu sebelum itu kan ya waktu Big Mom kecil di Elbap. Iya, di Elbap. Waktu makan Madame Carmel apa segala macem. Elbap terrealisasi di akhir 2024 tuh. 2024. Wah, benar-benar keren banget sih. Epic banget ya. Jadi untuk spoiler kali ini pembahasan kita nggak cukup ya. Mungkin cukup, dan ada satu hal yang horor dari spoiler ini karena minggu depan libur ya. Wah, libur. Tapi jangan berkecil hati karena Oda Sensei sehat walafiat. Ini libur bukan dari Odanya, libur dari majalahnya. Jadi Shonen Jump itu libur, minggu depan libur karena ada hari besar di Jepang. Gua lupa harinya hari apa. Jadi majalahnya itu libur. Odanya tidak libur. Dia itu tetap ngebikin One Piece, tapi rilis dari majalahnya itu diliburkan satu minggu. Jadi bukan Oda yang pengen libur, memang majalahnya libur. Dari publishernya ya. Kalau Oda Sensei mah masih tetap gawe ya. Iya, Odanya masih terus gawe sebelum. Kalau dia kan buru-buru sama nyawanya sendiri ya, kejar-kejarannya. Ini ongoingnya sama nyawa autornya sendiri ya. Aduh, kecak banget ya. Berarti kita closing aja ya. Tidak ada hal lain yang kita sampaikan ya. Tidak ada. Dan mengapa kita ngebahasnya itu selalu short spoiler ya? Karena pembahasan kita gini, kita kayak ngobrol ya. Dan ini baru short spoiler itu kadang sepertiga, kadang seperempat, kadang setengahnya dari full spoiler. Gimana kalau kita ngebahas full spoiler itu berapa jam? Wah, udah 2 jam ya, udah makanya keburu tidur ya. Kita nggak kayak kreator lainnya, kita cuma ngebahas short spoiler karena memang yang pentingnya juga ada di short spoiler. Iya, yang inti-intinya ya. Emang bener ya, berarti tidak ada lagi yang kita sampaikan. Jadi buat kalian terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir ya, sampai selesai ya. Intinya kalau kalian punya opini, kalau kalian punya pendapat atau teori ya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.